of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa ia mendapatkan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka sekarang telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda dapatkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jepang telah menyerah kepada sekutu, namun sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membahas hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Oh, kalau begitu silakan masuk. Kalau begitu saya panggilkan Bapak dulu ya. Baik, Bu. Kang Mas, ada yang mencarimu Kang Mas. Oh, baiklah. Saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini Bung, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah saya rapatkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat jika kita nekat memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPK terlebih dahulu, karena saya takut Jepang akan mengetahui tentang rencana kita dan akan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, saya akan rapatkan hal ini dengan golongan tua terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, kami izin pamit. Jadi, ada keperluan apa Anda mengundang kami, Bu? Tadi golongan muda datang dan bertamu ke rumah saya. Mereka mengatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan mereka ingin agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tetapi mereka tetap memaksa kita untuk tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Lantas, apa yang akan kita lakukan, Bung? Sementara para golongan muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu ternyata berita palsu? Jadi, akankah kita turuti kemauan mereka ataukah tidak, Bung? Tidak. Baiklah kalau gitu, kami izin pamit. Baiklah.
Pada malam harinya, pukul 24 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan mereka merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan untuk mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi, kemana ya? Bagaimana jika Karengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa malam-malam begini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam ini? Jadi begini, Bu. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok dan mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara yang kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta, Bung Karno? mengapa kau ada di sini? Saya tidak tahu, Bung. Mereka tiba-tiba menculikku. Apa alasan kalian menculik kami? Bung Karno, tunggu waktu apa lagi? Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita menunggu untuk merdeka? Tapi bukankah ada cara yang lebih baik untuk membicarakan hal ini? Dengar, Bung. Kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Tapi lebih baik kita membicarakan hal ini dengan kepala yang dingin. Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan juga keberadaan Soekarno beserta Muhammad Hatta pun pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah, lepasin mereka. Sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah, Bung. Kami akan melepaskan mereka. Dengan syarat, kita harus merdeka secepatnya. Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Ya, bagus. Tapi, di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya. Dia orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjamin dan tempatnya strategis. Baiklah, mari kita pergi ke sana. Tapi sebelum itu, pakailah ini terlebih dahulu, Bung. Baiklah, mari kita pergi. Mari. Tunggu dulu. Mana kacamata saya? Ini. Terima kasih. Mereka semua pun lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ah, ada tuan-tuan. Ada apa datang kemari? Apakah ada masalah? Tuan, para kaum muda terus mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kamu menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, boleh. Memang untuk apa? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi. Oh iya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang tamu. Tapi rasanya terlalu banyak orang di sini yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang tamu untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Baiklah, silakan duduk.
apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Baiklah, akan saya ambilkan. Ini Tuan, kertas dan penanya. Terima kasih. Baik, mari kita berdiskusi bersama untuk menentukan apa isi dari teks proklamasi. Mari. Mari. Tolong ketikkan ini. Baik, Bung. Tuan, apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari, saya tunjukkan. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Silahkan, ini mesin tiknya. Terima kasih. Ini, Bung. Baik, terima kasih. Bung. Ya. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhud tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi, Bung. Apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Benarkah? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk mencairkan bendera merah putih sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Baik, Bung. Saya akan panggilkan. Ada apa, Kang Mas? Kenapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu untuk dijadikan bendera sekarang juga. Apa sekarang? Baiklah, akan kuusahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih, dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera tersebut. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Maaf, Bung. Apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Oh, baiklah. Mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidato serta membaca naskah proklamasi. Sedangkan Suhud dan Latif, mereka mengibarkan bendera merah putih
yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Tidak menjebak usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Gelombangnya aksi kita untuk menuju kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Balas saatnya kita benar-benar mengambil hati bangsa dan menciptakan air di dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad kita. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Siap, gerak. Kau ku puja, kau ku kasihi. Langkah tegap maju. Jalan. Bahkan pun jiwaku Bendera siap. padamu rela ku beri. Peristiwa proklamasi memang tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bagi bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Merdeka, merdeka, merdeka.